Halo semua sahabat pena, happy weekend buat kalian semua. Di video singkat dan sederhana ini gue mau informasikan ke semua trader cryptocurrency, khususnya buat kalian trader spot yang sedang hold di BTC USDT. Ini informasi warning banget buat kalian. Jadi informasi BTC USDT menurut gue secara teknikal ini akan mengalami penurunan yang cukup besar. Harga tertinggi yang paling dekat saat ini itu ada di 52.000 dan 56.000. Dan analisa ini tuh kategori swing ya. Jadi buat teman-teman yang ada hold entry buy di 2044 tuh kalian bisa take profit. Karena penurunan itu bisa masuk sampai ke 28.000, 32.000, 36.000. Seperti di layar handphone kalian udah lihat, nih gue udah buka time frame 3 bulan ya. Di time frame 3 bulan, posisi penawaran terakhir itu ada di 36.000. Dia ada di sini. Sedangkan kalau harga itu berhasil masuk ke 36.000, 38.000, sudah positif, bullish itu no confirm, statusnya itu nggak terkonfirmasi dari chart pattern. Karena saat ini kita sedang berada di line zero. Line zero itu final ya. Line zero itu zona konfirmasi. Saat ini karena trend sedang bullish, tandanya sedang mengejar konfirmasi untuk bullish nih. Kenapa saat ini gue pesimis bahwa BTC USDT untuk status bullish itu nggak confirm? Karena space harga saat ini dengan line zero atau garis konfirmasi itu udah deket banget. Jadi kecil kemungkinan posisi harga bakal break. Sedangkan harga tertinggi paling dekat itu ada di 50.000, 52.000. Harga tertinggi kedua itu ada di 56.000. Memang kalau kita hitung per 8 bulan, status BTC itu statusnya masih bullish yang pegang. Tapi kalian harus tahu, yang perlu kita tandain saat ini tuh kita berada di harga tertinggi. Bukan karena posisi harga ada di atas ini ya. Bukan itu yang kita analisa. Permintaan untuk harga lebih tinggi daripada 64.000 itu sudah kelihatan. Cuma untuk di beberapa bulan ke depan tuh bearish bakal masuk dulu. Gue pernah bagikan metode analisa candlestick pattern ke semua sahabat pena. Di sini teman-teman bisa perhatikan status bullish open. Ya betul banget. Setiap kali terbentuknya support level itu pasti akan terjadi pertemuan kedua, sama halnya seperti di zona ini. Ini time frame 12 bulan atau time frame 1 tahun. Supportnya di sini, pertemuan keduanya ada di sini. Dan status support ini terkonfirmasi, makanya buyer langsung masuk lagi kontrol pasar. Tapi di sini perlu kita ingat juga, kita harus lihat formasi apa yang mengkonfirmasi support yang ada di sini. Agar kenapa ketika harga bergerak ke bawah, kita bisa lihat ini pondasinya kuat nggak, support ini kuat nggak, dukungan ini kuat nggak. Kemudian baru kita analisa chart pattern, ada permintaan nggak sih untuk harga ini bisa lebih tinggi daripada 52.000. Nah dari analisa time frame 12 bulan atau time frame 1 tahun ini, ada permintaan yang harganya itu akan lebih tinggi dari 60.000, tapi nggak terjadi di bulan-bulan dekat ini ya. Kenapa? Karena kenaikan di akhir tahun itu bakal besar banget memang. Cuma posisinya dia harus pullback dulu ke zona ini. Jadi 20.044. Dengan posisi seperti ini gua rasa kalian bisa take profit terlebih dahulu. Terkhusus buat kalian trader cryptocurrency yang membuka transaksi di perdagangan derivatif atau perdagangan kontrak, kalian bisa siapkan pending order atau sell limit di area 52.000 dan 56.000 karena harga akan menyentuh zona itu nanti kemudian reject dan bearish bakal masuk tuh di zona itu. Kita lanjut ke time frame yang lebih kecil lagi dari time frame 1 tahun karena time frame 1 tahun mungkin terlalu lama. Kita akan masuk ke time frame 6 bulan. Di time frame 6 bulan status bullish to close atau jenuh ya. Formasi yang terbentuk saat ini itu formasi polanya bearish. Jadi kenaikan yang terjadi saat ini justru akan berdampak penurunan. Beda halnya kenaikan yang ngebawa tren. Kalau ini posisinya justru naik untuk turun. Nah kalau kita kembangkan lagi, estimasi bearish itu bakal masuk di bulan 5, bulan 4, pokoknya di pertengahan tahun ini ya. Kita bisa ngambil konfirmasi ini tuh di bulan 3 dan bulan 4 sebenarnya. Dalam 1 tahun, konfirmasi kalau kita menganalisa dari chart dan candlestick pattern itu bisa kita lihat setelah terbentuk 2 bulan ya. Setelah 2 bulan harga berjalan, itu baru bisa kita kejar konfirmasinya. Seperti di awal tadi udah gue sampaikan, saat ini harga itu sudah berada di zona konfirmasi ini atau line zero nih kalau versinya DOM. Line zero itu garis 0 ya, penentu. Titik 0 tuh, 0 point tuh ya. Titik 0 penentu bullish ini bakal jadi tren atau justru reversal. Secara teknikal, kalau posisi harga sudah mendekati area konfirmasi sedangkan belum sampai ke timingnya tapi posisinya udah dekat di zona konfirmasi, kita bisa pastikan bahwa statusnya itu nggak akan terkonfirmasi. Terkecuali di bulan Februari ini terjadi kenaikan seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian saat ini, tapi posisi range harga menuju ke zona konfirmasi setidaknya 50% jarak setelah kenaikan ini, minimal segini. Ya, indikasi bullish bakal terkonfirmasi itu jauh lebih besar daripada pola struktur yang saat ini sedang berjalan. Kenapa? Seperti yang tadi gue udah kasih lihat ke teman-teman, ini area support di time frame 6 bulan. Kemudian ini pertemuan kedua yang statusnya itu mengkonfirmasi support ini. Kemudian harga berjalan naik nih.
Kalau kita analisa formasi yang terbentuk triple candlestick yang ada di sini, ini status bullish confirm memang, berarti support ini cukup kuat. Tapi sayangnya saat buyer udah kontrol pasar di sini, bullish sudah naik kencang banget, justru dia jauh lebih cepat menuju ke area confirm zone atau zona konfirmasi. Kalau kita turunkan lagi time frame-nya, kita lihat time frame 3 bulan. Nah, di time frame 3 bulan, ini struktur atau pola dari formasi candlestick yang hadir, ini polanya bearish semua ya. 100% pola bearish. Contoh bisa perhatikan positif negatif bullish itu udah keluar. Ini kategori jenuh untuk bullish. Dan kita sering live analisa dan gue sudah bagikan ke teman-teman juga gimana sih cara menganalisa formasi-formasi candlestick yang hadir. Karena kita tahu untuk menganalisa tren kita tuh nggak bisa menganalisa satu candlestick aja atau nggak bisa tunggal. Kita butuh pertemuan minimal 2, 3 sampai 4. Lebih banyak lebih bagus lagi. Semakin banyak pertemuan di antara kedua mempelai ini antara bullish dan bearish ini, maka semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Oke, secara garis besar harga ini akan kembali lagi ke zona yang ada di sini, yaitu di 20.044. Nah, gua mau informasikan ke kalian, khususnya trader spot, kalian bisa take profit atau kalian bisa hold sebentar lagi, kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan lah ya. Kalian masih bisa hold tuh. Setidaknya ini bisa jadi referensi buat menambah informasi teman-teman ya. Karena harga terdekat udah dekat banget dan ini udah gue tandain zonanya ini ada di 52 ribuan, bahkan yang tertinggi paling dekat banget dan cukup kuat tuh ada di 56 ribu. Kalau harga itu kena zona ini udah positif dia reject dan harga pullback masuk ke koreksi yang pertama ini, kemudian dia balik lagi ke atas, kemudian dia akan turun lagi ngejar zona yang ini. Kenapa seperti itu? Karena di zona ini ada penawaran cukup banyak ya. Ada 4 kali penawaran di sini. Dan sudah positif dia akan masuk ke lebih rendah lagi. Tapi pastinya ketika harga berjalan ke bawah, tentu di zona bawah juga ada yang namanya line zero. Juga ada yang namanya zona konfirmasi untuk bearish. Jadi nggak segampang itu dia bisa langsung terjun bebas sampai ke bawah. Tentunya setelah dia masuk ke area koreksi yang pertama, maka formasi candlestick ini akan jadi penentu tuh atau confirm zone. Makanya udah gue tandain juga ini zona konfirmasi. Kalau posisi harga masuk sini, ini penentuan banget. Karena ini zona terkuat dari support yang pertama nih. Ini support pertama, ini pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini statusnya confirm untuk bullish. Walaupun nggak terlalu kuat dia punya level konfirmasi. Tapi kita juga perlu hati-hati ya. Biar kalian tuh nggak selalu menyalahkan market, ya kan? Nggak menyalahkan orang-orang yang di atas sana, ya. Intinya candlestick, chart pattern semuanya bisa kita baca. Karena analisa candlestick pattern, chart pattern itu lebih realistis daripada kalian pure 100% menggunakan indikator. Kenapa seperti itu? Kalau kita ngerti supply demand aktif dari setiap candlestick yang hadir, ini tuh mengukur data permintaan dan penawaran yang cukup jelas dan kelihatan banget datanya. Jadi indikator hanya kita gunakan hanya untuk entry point aja, membantu menemukan sub entry atau zona beli, zona jual agar kita tuh nggak kena koreksi-koreksi lagi. Mungkin itu aja video yang bisa gue sampaikan di video singkat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.